Sebetulnya salah satu kunci persiapan melahirkan dengan tenang, nyaman adalah kita bekali dengan ilmu. Mom punya buku KIA Pink yang didapat gratis dari pemerintah, apalagi yang seri terbaru, di situ lengkap banget informasinya. Kalau saja kita mau menyisihkan waktu kita untuk belajar aja, membaca ya. Jangan keseringan scroll info di TikTok. Nih, info di TikTok tentang kehamilan itu hanya tambahan aja. Kalau bisa dari sumber tertulis yang lengkap. Di buku KIA Pink mengenai tanda-tanda persalinan dan kapan kamu harus ke rumah sakit, kontraksinya yang bagaimana, itu ada di situ. Oke, saya jelaskan case dari Mom Puspirta ini. Udah flek darah dibawa ke puskesmas, gak ada pembukaan dan kenceng-kenceng masih hilang timbul, tapi disuruh nunggu aja tanpa dikasih rujukan ke rumah sakit. Padahal aku takut kenapa-kenapa. Gini Mom, kalau Mom sudah di puskesmas dan tidak dikasih rujukan ke rumah sakit, apalagi kalau menggunakan BPJS, itu artinya Mom berada dalam kondisi yang tidak gawat darurat. Artinya masih bisa ditunggu, prosesnya masih berlangsung normal gitu. Karena tidak ada tanda-tanda gawat darurat, makanya Mom tidak dirujuk ke rumah sakit. Rujukan ke rumah sakit, apalagi dengan menggunakan BPJS, itu khusus untuk gawat darurat. Dan keluarnya flek sebagai tanda-tanda persalinan itu dimulai, itu bukan tanda gawat darurat, kecuali memang ada indikasi di gawat darurat yang yang didapat yang diinformasikan dari tenaga kesehatan di puskesmas, itu nanti dapat rujukan. Kalau nggak ada rujukan berarti nggak ada tanda-tanda gawat daruratnya. Flek darah itu adalah salah satu tanda-tanda dari persalinan. Nah, setelah flek darah itu nanti munculnya kontraksi, mules ya, perutnya kenceng dari yang biasa aja santuy menjadi mulai nggak santai, kemudian mulai yang amsyong gitu ya. Aku pakai bahasanya kayak gitu. Jadi kontraksi setelah keluarnya flek darah biasanya kayak gini, kontraksi kekuatannya itu satu yang santuy. Nah, itu kan bisa terjadi setelah flek darah, belum ada pembukaan. Nunggu sampai seberapa lama lagi sih? Bisa 1 minggu, bisa lebih dari itu. Selama tidak ada tanda gawat darurat, ditunggu aja. Kecuali kalau memang ada instruksi lain dari puskesmasnya. Jadi dari kontraksinya yang santuy, kemudian mulai tidak santuy, udah mulai PR, kemudian besoknya lagi beralih lagi, nanti kontraksinya jadi nggak santuy lagi, dibawa tidur nggak enak, dibawa jalan nggak enak, dibawa gerak lah, pokoknya amsyong banget dah gitu kontraksinya. Dan itu berproses gitu ya. Jadi makanya kenapa nggak dirujuk, karena Mom prosesnya itu masih prosesnya wajar. Nah, menjadi nggak wajar menurut Mom karena apa? Mom tidak paham prosesnya. Kalau nggak paham, tanya sama susternya, tanya sama nakes yang di sana, saya itu di mana, atau buku KIA Pink-nya itu dibaca. Atau kalau nggak punya buku KIA Pink, searching di internet, itu lengkap banget. Searching pakai kata-kata googling gini, tanda-tanda persalinan dan ya, tanda-tanda persalinan, ciri-ciri persalinan masuk panggul, fase laten, fase aktif, fase transisi. Itu kamu cari ya. Nggak butuh waktu 1 jam untuk baca sampai kamu paham kamu berada di fase mana. Kalau setelah munculnya flek darah, ya flek darah bukan pendarahan ya. Kalau pendarahan tuh sor keluar darah terus. Tapi kalau cuma flek yang keluar sedikit, jeda, terus nggak ada, terus keluar lagi, itu flek darah, itu wajar. Tanda-tanda persalinan ya, bukan tanda-tanda yang gawat darurat yang membutuhkan untuk dirujuk gitu ya. Jadi seperti itu. Oke, coba dicek lagi. Semoga membantu ya. Jangan OVT lagi ya. Kita sering merasa panik, bingung karena kita nggak tahu. Coba kita sisihkan, luangkan waktu untuk membaca dulu ya. Gitu. Kita dikasih smartphone supaya kita bisa lebih pintar dari smartphone-nya. Nah, kita manfaatkan internetnya. Jangan sampai kita bingung, kita OVT, kita nggak tahu apa yang harus kita cari. Kalau misalnya nggak tahu, tanya
ya. Kita berhak bertanya loh, dan kita berhak mendapatkan jawaban. Jangan malu bertanya sesat di jalan gitu ya.